Dan di saat itu juga kaki Mas Ade ini menjadi sangat lemas, tidak bisa berkata apa-apa. Saat Mas Ade ini melihat sesosok yang dipijatnya itu ternyata sesosok pocong dengan wajah meringis menakutkan, matanya merah sambil mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman misteri, pengalaman menyeramkan sekaligus pengalaman mencekam bagi salah satu teman yang bercerita kepada saya. Memang pengalaman ini sengaja dikerjain karena daerah tersebut adalah daerah yang memang cukup viral, cukup angker. Jadi salah satu teman yang rumahnya di daerah situ memang sengaja ngerjain teman kerjaan. Tempat kejadian ini tepatnya di daerah Kabupaten Magelang, di Tampir. Jadi memang tempat itu tempat yang cukup lumayan sepi kalau malam hari, dan daerah tersebut memang pada waktu itu memang masih jarang penduduk. Jadi masih dibilang cukup sepi kalau habis maghrib atau habis isya. Untuk anak kecil, remaja udah pada masuk ke dalam rumah, sudah tidak ada beraktivitas di luar rumah waktu itu. Sebut saja beliau adalah Mas Rizal. Mas Rizal ini memang asli bertempat tinggal di daerah Tampir, yang bekerja di kota Magelang di salah satu pabrik. Jadi setiap hari memang Mas Rizal ini laju dari rumah ke tempat kerjaan, walaupun masuk malam atau masuk sore pulang malam tetap dijalani. Walaupun Mas Rizal ini setiap berangkat ataupun pulang harus melewati daerah pelosok atau daerah semak belukar. Jadi Mas Rizal ini sudah terbiasa lah ya kalau misalkan berangkat atau pulang kerja harus melewati tempat itu. Namun memang tempat itu sudah cukup viral karena keangkerannya. Sudah banyak penduduk yang memang pernah bertemu sesosok penampakan yang sangat mengerikan di daerah Seluk Belukar itu. Jadi sudah banyak warga yang mengetahui kalau tempat itu adalah tempat yang cukup angker. Jadi para warga sangat enggan untuk keluar malam, apalagi melewati daerah itu. Suatu hari Mas Rizal ini sengaja untuk mengerjain salah satu teman kerjaannya untuk datang ke rumahnya, karena waktu itu di infonya akan ada gebiar di kampungnya, yaitu kesenian leak. Karena teman Mas Rizal ini suka dengan kesenian, jadi teman Mas Rizal ini sangat tertarik dan ingin datang ke rumahnya. Bro, sesuk bengi nggon kampungku ki ana kesenian, ana leakan. Kowe teko wae ngejak kanca-kancamu. Rame wis to, leake iki saka Temanggung. Rene ya, teko ya kampungku ya. Kata Mas Rizal berbicara kepada temannya bahwasanya Mas Rizal ini mengajak atau membujuk temannya agar supaya temannya ini datang ke kampungnya untuk melihat kesenian leak, walaupun itu adalah ditipu oleh Mas Rizal. Akhirnya teman Mas Rizal ini berminat dan ingin datang malam itu untuk melihat kesenian tersebut, walaupun teman Mas Rizal ini akan datang sendirian karena teman-teman daripada teman Mas Rizal ini sedang pada bekerja dan sedang dibilang mager. Jadi teman Mas Rizal ini waktu itu datang sendirian di kampung Mas Rizal. Sebut saja beliau adalah Mas Ade. Mas Ade ini memang suka atau penggemar kesenian. Jadi saat ada teman yang mengajak menonton, pasti Mas Ade ini selalu mau dan selalu siap untuk berangkat menonton kesenian walaupun jaraknya itu jauh. Jadi
Mas Ade ini selalu semangat untuk menonton kesenian-kesenian, apalagi kesenian leak. Mas Ade ini sangat suka dan sangat menggemari kesenian leak. Sore itu Mas Rizal mau WhatsApp Mas Ade bahwasannya, bro, engkau aja lali lho bro, tekan kampungku. Soalnya lihat iki seru tenan, rame. Sing nonton bakalan bludak, aja lali teko ya. Kata Mas Rizal kepada Mas Ade di WhatsApp itu. Dan Mas Ade pun menjawab, oke siap bro, tenang wae engko aku teko. Engko aku teko dhewean soalnya kanca-kancaku ki do ora iso, do kerja. Jadi aku teko dhewe. Paling jam 09.00 ki aku OTW saka Magelang ya. Kebetulan malam itu sudah menunjukkan pukul 10 dan Mas Ade pun bersiap-siap untuk datang ke kampung Mas Rizal untuk menyaksikan kesenian gebiar leak. Jadi Mas Ade ini segera berangkat, nanti takut keburu kemalaman. Mas Ade pun segera membuka Google Map dan melihat map bahwasanya Mas Ade ini memang belum pernah ke kampungnya Mas Rizal. Jadi Mas Rizal mengirimkan lokasi di mana tempat kampung Mas Rizal ini. Estimasi perjalanan dari rumah Mas Ade menuju ke rumah Mas Rizal ini mungkin membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Lantas saja Mas Ade ini segera menancapkan gas mobilnya dan bergegas untuk menuju ke rumah Mas Rizal. Di jam setengah 11 malam, Mas Ade ini mulai memasuki kawasan Kabupaten Magelang. Dan Mas Ade ini mulai memasuki daerah yang mungkin dibilang cukup bulak atau banyak rumput-rumput liar, banyak pohon-pohon besar. Kawasan itu cukup sepi yang membuat Mas Ade ini cukup merinding dan membuat Mas Ade ini sedikit ketakutan karena Mas Ade ini dibilang orang yang sedikit cukup penakut. Tapi Mas Ade ini sedikit cuek dan tetap meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba saja mobil Mas Ade ini berhenti dan mogok di tempat yang cukup sepi, cukup gelap. Kanan kiri banyak pohon besar. Dan Mas Ade ini segera turun dan segera mengecek kelistrikan daripada mobil tersebut. Saat turun, Mas Ade ini melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidak ada orang yang lewat sama sekali. Dan Mas Ade segera bergegas mengecek kelistrikan. Ternyata ada salah satu listrik yang korslet, jadi segera dibenarkan. Akhirnya kelistrikan pun bisa menyala kembali. Dan di saat Mas Ade mulai masuk di dalam mobilnya, Mas Ade ini baru menyadari bahwasanya di sebelah kanan Mas Ade ini ada sebuah tulisan kecil yang agak samar-samar, agak pudar. Saat diamati, ternyata tulisan itu adalah tulisan pemakaman umum, yang dimana tempat itu adalah gelap, banyak pohon-pohon rimbun. Dan Mas Ade ini segera ingin cepat pergi dari tempat itu. Karena Mas Ade ini sedikit ketakutan, akhirnya Mas Ade ini menancapkan gas sedikit agak cepat. Dan Mas Ade pun sudah meninggalkan tempat pemakaman itu. Lalu Mas Ade ini mulai memasuki di kawasan, yaitu kawasan pohon bambu, yang pohon bambu itu memang cukup rimbun. Mas Ade ini mulai sedikit curiga, ini tempat kok jauh sekali, apakah ini tempat benar atau saya disasarkan? Lalu Mas Ade pun mengecek di mapnya, memang mapnya di situ dan tempat itu adalah benar. Kemudian Mas Ade ini sedikit menyorotkan lampu jarak jauh. Ternyata di depan ada sedikit tanjakan, jadi Mas Ade ini mempersiapkan untuk melewati tanjakan itu. Dan di saat Mas Ade ini melewati tanjakan itu, tiba-tiba mobil Mas Ade ini menginjak sebuah benda atau barang yang membuat mobil itu berhenti. Mas Ade pun penasaran ingin mengecek apa yang dipijaknya oleh mobil Mas Ade ini. Lalu Mas Ade ini segera turun dan segera bergegas mengecek apa yang dipijaknya. Dan di saat Mas Ade ini mengamati apa yang dipijak daripada mobil Mas Ade ini,
Ternyata di antara mobil depan dan belakang terlihat sebuah kain lusuh berwarna putih, dan Mas Ade pun segera menengok, segera menunduk, dan di saat itu juga kaki Mas Ade ini menjadi sangat lemas, tidak bisa berkata apa-apa. Saat Mas Ade ini melihat sesosok yang dipijaknya itu ternyata sesosok pocong dengan wajah meringis menakutkan, matanya merah, wajahnya berlumuran darah sambil meringis cekikikan. Dengan segera Mas Ade ini masuk dalam mobilnya dan menancapkan gas di pijaknya sesosok pocong itu, dan akhirnya Mas Ade itu meninggalkan tempat tersebut. Sesampai di rumah Mas Rizal, Mas Ade ini bercerita saat perjalanan menuju ke rumah Mas Rizal ini mengalami kejadian horor, dan Mas Rizal ini sedikit tertawa kecil karena memang Mas Rizal ini sengaja untuk menakuti, sengaja ngerjain Mas Ade agar melewati tempat tersebut. Jadi Mas Rizal ini mulai bercerita bahwasannya tempat itu memang angker, dan Mas Rizal ini memang sengaja untuk ngerjain Mas Ade ini. Lalu Mas Ade sedikit kesal, dan Mas Ade pun memutuskan untuk menginap di rumah Mas Rizal karena Mas Ade masih trauma dan masih takut untuk pulang, apalagi melewati jalan yang tadi dilewati tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu berdoa, kita selalu bersyukur dan selalu bertawakal agar kita selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe-nya, dan support-nya. Semoga channel ini bisa berkembang. Terima kasih.